Erick Thohir bongkar rahasia besar. Maarten Paes siap bikin timnas Indonesia gempar di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Berikut ini fakta benarnya. Indra Syafri siap ledakan semangat di Piala AFF U19. Tak ada jaminan, hanya kerja keras. 3 pemain timnas Indonesia U19 berkarier di luar negeri, nomor 3 bikin bangga banget. Drama besar, Justin Hubner diminta balik ke Wolverhampton dari Cerezo Osaka. Ada apa? Ternyata ini alasan mengejutkannya. Gaji Mbappe versus Ronaldo di Real Madrid, siapa yang menang? Angka-angka fantastis yang bikin melongo. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Pengakuan belak-belakan Rafael Struijk. Perbedaan besar bermain di Belanda dan Indonesia, ternyata ini yang paling mencolok. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Erick Thohir bongkar rahasia besar. Maarten Paes siap bikin timnas Indonesia gempar di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Berikut ini fakta benarnya. Dito Aryo Tejo mengungkapkan keajaiban. Maarten Paes, kiper super, akan membela timnas Indonesia September mendatang. Dalam sebuah pengumuman yang mengguncang dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyampaikan kabar luar biasa mengenai perkembangan kiper naturalisasi Indonesia, Maarten Paes. Dito mengonfirmasi bahwa Maarten Paes akan siap membela timnas Indonesia pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada September 2024. Kabar ini tidak lain dan tidak bukan berdasarkan percakapan intens antara Dito dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kemarin Pak Erick sampaikan insya Allah September sudah bisa main, ujar Dito dengan penuh keyakinan. Iya, kata Pak Erick, tegasnya memberikan harapan besar kepada seluruh pecinta sepak bola tanah air. Maarten Paes yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia diharapkan bisa menjadi benteng kokoh di bawah mistar gawang timnas. Kehadirannya dirasa akan memberikan kekuatan tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Termasuk raksasa sepak bola Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Dengan darah Indonesia mengalir dalam dirinya berkat neneknya yang berasal dari Kediri, Paes kini berjuang untuk segera debut di timnas Indonesia. Meski terhambat kasus di CAS, PSSI tidak tinggal diam dan terus berupaya keras agar Paes bisa memperkuat timnas secepat mungkin, terutama untuk putaran ketiga kualifikasi yang sangat menentukan ini. Kemampuan Paes sudah tidak perlu diragukan lagi. Keikutsertaannya dalam MLS All-Star 2024 menjadi bukti nyata akan kualitasnya yang diakui dunia. Pertandingan MLS All-Star melawan tim terbaik Liga MX Meksiko yang dijadwalkan pada 25 Juli 2024 menjadi ajang pamer bagi Paes. Membuka peluang bagi klub-klub besar di Eropa untuk mengintip bakatnya yang luar biasa. Dengan berita ini, semangat dan antusiasme publik semakin membara. Harapan besar menyelimuti seluruh negeri, menanti aksi heroik Maarten Paes di lapangan hijau. Indonesia siap menyambut sang pahlawan baru yang akan membawa nama bangsa berkibar di panggung dunia. Indra Syafri siap ledakan semangat di Piala AFF U19. Tak ada jaminan, hanya kerja keras. Indra Syafri janji habis-habisan di Piala AFF U19, tak ada kata takabur, hanya semangat juang. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, telah menegaskan komitmennya untuk memberikan yang terbaik pada ajang Piala AFF U19 atau ASEAN U19 Boys Championship di Surabaya. Dengan penuh semangat, Indra mengungkapkan tekadnya untuk berjuang tanpa henti demi mencapai hasil terbaik. Pada Piala AFF U19 2024 yang berlangsung dari 17 hingga 29 Juli, Timnas U19 berada di grup A bersama Filipina, Kamboja, dan Timor Leste.
Indra menyadari tantangan yang dihadapi dan tidak memberikan jaminan berlebihan mengenai seberapa jauh timnya akan melangkah. "Gak bagus mengiring saya sebagai Tuhan gitu, tak kabur kita jadinya," kata Indra dengan rendah hati. "Yang paling penting saya udah bilang tadi kita akan melakukan, jadi ada kalau di pertandingan ada taktikal, turnamen juga punya strategi," tambahnya. Indra juga menegaskan bahwa meski juara bukan tujuan utama, antusiasme masyarakat dan supporter yang menginginkan tim nasional menjadi yang terbaik adalah dorongan kuat bagi dirinya. "Saya sudah sampaikan tadi, memang juara bukan tujuan, tapi kan ini memang pertandingan antar negara. Apalagi antusias masyarakat, supporter, ingin selalu negaranya menjadi yang terbaik, itu tuntutan yang saya juga suka dengan turnamen itu," ujarnya dengan semangat membara. Lebih jauh, Indra menekankan pentingnya persiapan maksimal dan kerja keras tanpa henti. "Oleh soal itu, apa yang bisa dilakukan, saya dan tim harus menyiapkan diri sebaik mungkin dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik. Tapi kalau minta dijamin ke saya, jangan digiring saja jadi Tuhan gitu," tegasnya lagi. Selain itu, Indra menyampaikan pesan dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menekankan pentingnya membangun tim dengan baik dan memilih pemain secara jujur tanpa intervensi. Dan kedua pesan Pak Ketum 1. "Untuk semua pelatih tim nasional, bangun tim dengan baik, pilih pemain dengan jujur, tidak ada intervensi oleh siapapun dan selalu melakukan perbaikan dan kerjasama di antara pelatih tim nasional Indonesia," jelasnya. Dengan semangat yang membara dan tekad yang kuat, Indra Syafri dan Timnas U19 siap menghadapi tantangan di Piala AFF U19. Mari kita dukung mereka untuk mencapai prestasi gemilang. Tiga pemain Timnas Indonesia U19 berkarier di luar negeri, nomor 3 bikin bangga banget. Tiga bintang muda Indonesia siap bersinar di Piala AFF U19 2024, termasuk si fenomenal Wilber Jardim. Piala AFF U19 2024 akan menjadi ajang pembuktian bagi Timnas Indonesia U19, dan kali ini, tiga pemain yang berkarier di luar negeri siap memberikan kejutan spektakuler. Siapa saja mereka? Mari kita bahas satu persatu, termasuk nama yang bikin geger, Wilber Jardim. Mulai hari ini, Rabu, Surabaya menjadi saksi pertarungan sengit di Piala AFF U19. Dari daftar 23 pemain yang dipanggil untuk membela Garuda Nusantara, 3 pemain muda yang meniti karier di luar negeri diharapkan membawa pengalaman internasional mereka untuk mempersembahkan prestasi gemilang bagi Indonesia. Siapakah 3 pemain luar biasa itu? 1. Marcelinus Amaola. Salah satu bintang cemerlang yang dipanggil adalah Marcelinus Amaola, pemain berbakat yang berkarier di Spanyol dengan klub UD Logrones. Winger berusia 19 tahun ini lahir pada 21 Maret 2005 di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, siap menunjukkan kelincahannya di lapangan dan membuat lawan ketar-ketir. 2. Jens Raven. Di posisi kedua ada Jens Raven yang kini memperkuat FC Dordrecht di Belanda. Striker berusia 18 tahun ini telah mencetak 6 gol dari 20 penampilannya bersama FC Dordrecht U21. Baru saja dinaturalisasi pada 27 Juni 2024, Jens siap membuktikan bahwa dia layak mengenakan seragam merah putih dan menjadi mesin gol Garuda Nusantara. 3. Wilber Jardim. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu, Wilber Jardim. Bek berusia 17 tahun yang berkarier di Brasil bersama Sao Paulo U17 ini sudah langganan dipanggil Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Dengan pengalaman bermain di Piala Dunia U17 2023, Wilber siap menggebrak pertahanan lawan dan menjadi andalan di lini belakang Timnas U19. Ketiga pemain ini tidak hanya membawa harapan, tetapi juga semangat dan kebanggaan bagi seluruh Indonesia. Dengan pengalaman dan keterampilan yang telah mereka asah di luar negeri, mereka diharapkan mampu membawa Garuda Nusantara terbang tinggi dan mengukir sejarah di Piala AFF U19 2024. Ayo dukung mereka dan saksikan aksi memukau yang akan membuat kita semua bangga. Drama besar. Justin Hubner diminta balik ke Wolverhampton dari Cerezo Osaka. Ada apa?
Ternyata ini alasan mengejutkannya. Kontroversi Justin Hubner. Pemain andalan timnas Indonesia ditolak di Jepang, kembali ke Wolves lebih cepat. Dalam sebuah drama transfer yang mengejutkan, Justin Hubner, bintang muda timnas Indonesia, secara resmi meninggalkan Cerezo Osaka dan kembali ke Wolverhampton Wanderers lebih cepat dari yang dijadwalkan. Keputusan ini mengundang banyak spekulasi dan kontroversi mengapa pemain berbakat seperti Justin dipulangkan begitu cepat. Awalnya, Wolves meminjamkan Justin Hubner ke Cerezo Osaka untuk satu musim penuh di J1 League 2024. Namun hanya 4 bulan berlalu Justin diminta untuk kembali ke klub Inggris tersebut. Padahal musim J1 League 2024 baru akan berakhir pada 8 Desember 2024. Menurut pernyataan resmi dari Cerezo Osaka yang diumumkan pada Selasa 16 Juni 2024, peminjaman Justin Hubner telah berakhir. Alasan yang mendasari keputusan ini adalah minimnya waktu bermain yang diberikan kepada Justin oleh pelatih Cerezo Osaka. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Justin hanya dimainkan pada menit-menit akhir, sebuah situasi yang jauh dari ideal untuk pemain yang membutuhkan jam terbang. Sejak bergabung pada Maret 2024, Justin hanya tampil dalam 6 laga J1 League. Dari total 6 pertandingan tersebut, dia hanya 1 kali bermain sebagai starter, yaitu saat melawan juara bertahan Vissel Kobe. Ironisnya, Cerezo Osaka kalah telak 1-4 dalam laga itu, dan Justin ditarik keluar pada menit ke-75. Di luar liga, Justin sempat dimainkan dalam ajang Piala Liga Jepang, tetapi nasibnya tak lebih baik. Dia hanya menjadi starter 2 kali melawan Grula Morioka dan FC Ryukyu. Bahkan dalam laga melawan Ryukyu, Justin mendapatkan kartu merah setelah hanya bermain selama 17 menit. Tak hanya itu, selama masa pinjamannya di Cerezo Osaka, Justin juga harus membagi fokusnya dengan agenda timnas Indonesia. Dia dipanggil untuk membela timnas U23 di Piala Asia U23 edisi 2024 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Ketidakpastian waktu bermain dan tuntutan internasional membuat situasi Justin semakin rumit. Kini Justin Hubner kembali ke Wolverhampton Wanderers. Banyak yang penasaran apakah dia akan mendapatkan kesempatan bermain yang lebih baik di Wolves. Apakah drama ini akan berakhir dengan Justin akhirnya bersinar di panggung Premier League? Mari kita tunggu dan saksikan kelanjutan kisah kontroversial ini. Gaji Mbappe versus Ronaldo di Real Madrid, siapa yang menang? Angka-angka fantastis yang bikin melongo. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Heboh. Perbandingan gaji Mbappe dengan Ronaldo di Real Madrid, Mbappe ternyata lebih kecil. Dalam sebuah acara perkenalan yang spektakuler, Kylian Mbappe akhirnya resmi menjadi bagian dari Real Madrid pada Selasa 16 Juli 2024. Lebih dari 80.000 Madridista memadati Santiago Bernabeu untuk menyambut bintang impian mereka. Los Blancos julukan Real Madrid akhirnya memperkenalkan pahlawan baru mereka dengan gegap gempita. Acara tersebut diawali dengan pemutaran video yang menampilkan 15 kemenangan Liga Champions Real Madrid dan deretan momen gol fantastis Kylian Mbappe sepanjang kariernya. Video ini menjadi prolog yang menandakan Mbappe sebagai pendorong utama dalam upaya Real Madrid meraih trofi-trofi berikutnya. Mbappe memasuki Santiago Bernabeu dengan jersey putih Real Madrid bernomor punggung 9, angka yang sama dengan idolanya, Cristiano Ronaldo, saat pertama kali bergabung dengan El Real pada 2009. Sorak-sorai dan tepuk tangan meriah dari para Madridista mengiringi langkah Mbappe naik ke panggung untuk menyampaikan pidato singkatnya. Sungguh luar biasa berada di sini. Saya telah tertidur selama bertahun-tahun dengan impian bermain untuk Real Madrid dan hari ini impian saya telah menjadi kenyataan. Saya sangat bahagia, ungkap Kylian Mbappe penuh emosional dalam sambutannya. Mbappe bergabung dengan Real Madrid dengan status bebas transfer setelah memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan Paris Saint-Germain. Meski demikian, ia mendapatkan bonus penandatanganan kontrak senilai 100 juta euro atau sekitar 1,76 triliun. Namun gaji yang diterima Mbappe di Santiago Bernabeu cukup mengejutkan.
Pemain Prancis ini akan menerima 15 juta euro atau setara dengan 227 miliar per musim. Jauh lebih kecil dibandingkan dengan gajinya di PSG yang mencapai 72 juta euro atau sekitar 1,27 triliun per tahun. Yang lebih mengejutkan lagi, gaji Mbappe di Real Madrid juga masih kalah jika dibandingkan dengan gaji Cristiano Ronaldo saat masih berseragam Los Blancos beberapa tahun lalu. Ronaldo mendapatkan gaji awal sebesar 13 juta euro per tahun atau sekitar 224 miliar dan meningkat hingga 21 juta euro atau sekitar 392 miliar. Belum termasuk bonus hingga 25 juta euro atau 457 miliar. Meski gajinya lebih kecil dibandingkan Ronaldo, Mbappe tetap diizinkan mempertahankan kerjasamanya dengan sejumlah brand ternama seperti Nike, Hublot, Orange, EA Sports, dan Dior. Ini tentu menambah pemasukan luar biasa bagi sang bintang muda. Demikianlah perbandingan gaji fantastis Kylian Mbappe dengan Cristiano Ronaldo di Real Madrid yang menghebohkan dunia sepak bola. Bagaimana kelanjutan kiprah Mbappe di Real Madrid? Mampukah dia melampaui prestasi idolanya, Ronaldo? Hanya waktu yang akan menjawab. Pengakuan belak-belakan Rafael Struijk. Perbedaan besar bermain di Belanda dan Indonesia, ternyata ini yang paling mencolok. Rafael Struijk ungkap perbedaan mengejutkan antara sepak bola Belanda dan Indonesia, antusiasme supporter bikin merinding. Rafael Struijk, pemain muda berbakat timnas Indonesia yang memiliki darah Belanda Indonesia, baru-baru ini membagikan pengalamannya tentang perbedaan mencolok yang ia rasakan saat bermain di Belanda dan Indonesia. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube Le Minerale, Struijk berbicara belak-belakan tentang perubahan besar yang ia alami dalam karier sepak bolanya setelah pindah ke Indonesia. Rafael Struijk yang lahir pada tahun 2003 telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola tanah air sejak kemunculannya. Dalam video yang diunggah tersebut, Aurelio Moremans bertanya kepada Struijk tentang perbedaan terbesar yang ia rasakan antara bermain di Belanda dan Indonesia. Jawaban Struijk memberikan wawasan yang menarik dan menggugah tentang dunia sepak bola di kedua negara. Anda pernah bermain untuk tim Anda sebelumnya di Belanda dan sekarang Anda bermain untuk Indonesia, perubahan terbesar apa yang Anda rasakan? Tanya Aurelio Moremans. Struijk, yang saat ini bermain untuk ADO Den Haag, sebuah klub di Liga Kasta kedua Belanda atau Eerste Divisie. Tidak ragu menyebutkan bahwa antusiasme para penggemar sepak bola Indonesia adalah perbedaan paling mencolok yang ia rasakan. Tentu saja saya tumbuh di Belanda, jadi ya saya memiliki pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan tumbuh di Indonesia, ungkap Struijk. Pemain muda ini merasa sangat kagum dengan kecintaan, semangat, dan emosi yang ditunjukkan oleh para supporter di Indonesia. Pertama-tama tentu saja para penggemar. Mereka sangat luar biasa. Mereka menunjukkan cinta yang berbeda. Mereka menunjukkan begitu banyak semangat dan emosi, jelas Struijk. Pengalaman ini sangat berbeda dari apa yang ia rasakan saat bermain di Belanda, di mana dukungan supporter tidak seintens dan seemosional di Indonesia. Selain antusiasme supporter, Struijk juga berbicara tentang bagaimana neneknya yang berasal dari Semarang telah mengajarkan banyak hal tentang Indonesia kepadanya. Saya belajar beberapa hal dari nenek saya juga, dan juga makanan yang mereka buat. Dan ya, saya juga mengalaminya di Indonesia sekarang, di sini tambah Struijk. Rafael Struijk yang memiliki nama asli Rafael William Struijk, lahir di Zoetermeer, Belanda pada 27 Maret 2003. Ayahnya, Brian Struijk, adalah warga negara Belanda keturunan Indonesia, sementara ibunya, Soraya Norali Sodito, adalah warga negara Belanda keturunan Suriname. Neneknya dari pihak ayah, Leonora Fredrika Riensma Struijk, lahir di Semarang, yang membuat Rafael memiliki ikatan kuat dengan Indonesia. Sejak awal kemunculannya, Rafael Struijk telah menjadi perhatian para penggemar sepak bola Indonesia. Ia menjadi salah satu pemain kunci yang membawa timnas Indonesia meraih kemenangan di berbagai ajang, termasuk Piala Asia U23 edisi 2024.
Dalam skuad Garuda, Struijk telah dipercaya untuk memperkuat tim U18, U21, hingga U23, menunjukkan bakat dan dedikasinya yang luar biasa. Pengalaman Rafael Struijk di Indonesia jelas meninggalkan kesan mendalam, terutama dengan antusiasme supporter yang membara. Dengan latar belakangnya yang unik dan pengalaman internasionalnya, Struijk siap membawa semangat dan keahliannya untuk terus mengharumkan nama Indonesia di kancah sepak bola internasional. Apakah dukungan luar biasa dari supporter Indonesia akan menjadi kunci sukses Struijk di masa depan? Hanya waktu yang akan menjawabnya, tapi satu hal pasti, perjalanan kariernya di Indonesia baru saja dimulai dan penuh dengan potensi yang luar biasa.